Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga, yang telah memberikan kita kehidupan hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dalam rangka untuk menambah istighfar, menambah amal soleh dan menambah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nikmat kehidupan ini menjadikan kita semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tersampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman keterbelakangan menuju zaman yang berkemajuan, dari zaman perpecahan dan pertikaian menuju zaman yang penuh dengan persatuan dan persaudaraan. Karena itu jangan sekali-kali kembali ke masa jahiliyah, yaitu masa di mana sesama umat Islam saling hujat, saling menghina, saling menjatuhkan. A'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang relatif singkat ini, mari kita renungkan kembali firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua sebagai rangkaian dari surah Tabarok atau surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini rangkaian dari nasihat takwa hati kepada hadirin sekalian, yaitu Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian, menguji kita semua manusia, siapa yang terbaik di antara kalian amal-amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hidup di muka bumi ini tidak sia-sia hidup tanpa tujuan, tanpa tugas. Masing-masing kita punya tugas. Di rumah saja skup yang paling kecil, di antara anggota keluarga kita kan masing-masing punya tugas. Orang ayah tugas mencari nafkah, berjuang, bekerja.
Seorang ibu mengatur agenda rumah tangga, anak-anak punya tugas belajar, membantu orang tua, masing-masing punya tugas. Kita hidup di muka bumi ini, dilahirkan hidup bukan tanpa tugas, hanya main-main saja, tanpa pertanggungjawaban. Surat Al-Dzariyat ayat 56, surat ke-51 ayat 56, itulah tugas manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita dari melek, membuka mata, sampai menutup mata, sampai tidur, sampai nanti menghadap Allah, tugasnya hanya ibadah. Ibadah kepada Allah. Ibadah bukan dalam arti ibadah yang sifatnya mahdo, yang sudah ada ketentuannya seperti sholat. Tidak bisa kita membuat aturan sendiri, sudah ada pakemnya. Puasa yang baru kemarin kita lakukan, zakat, itu sudah ada, haji, sudah ada tata caranya. Tapi ada sifat ibadah yang umum, ghairu mahdoh, mencari nafkah. Caranya nyari nafkah kayak apa? Menggunakan otaknya, menggunakan tangannya, kemampuannya. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ibadah, bekerja. Karena Islam sangat menentang pengangguran. Tidak mau bekerja hanya minta-minta. Bekerja apapun yang penting halal, jangan perlu malu. Bahkan menjadi seorang pemulung, buruh kasar sekalipun, selama itu halal, itu lebih mulia daripada pejabat yang korup mengambil uang rakyat. Ini lebih mulia tadi jauh. Itu tugas hidup manusia. Ibadah dalam arti seluas-luasnya. Melek, bangun tidur, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Melek kita dicatat sebagai ibadah. Setiap kedipan mata, gerak langkah kaki, semuanya bernilai ibadah. Bahkan tidurnya pun bernilai ibadah. Karena ketika mau tidur kita paling tidak menyebut nama Allah, bismillah. Syukur dengan doa bismika Allahumma ahya wa amut, ditambah zikir-zikir, baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, bisa ditambah 10 surat Al-Baqarah, tiup ke tangan, kemudian usapkan seluruh tubuh. Tidurnya didoakan oleh para malaikat. Setiap kita menggeliat, kelihatannya kita didoakan oleh malaikat. Itulah tidurnya orang yang punya ilmu. Tidurnya itu bernilai ibadah. Bahkan setan ketika akan menggoda, akan mengganggu orang bodoh, tidak jadi menggoda, tidak jadi mengganggu. Kenapa? Karena di sampingnya ada orang alim yang sedang tidur. Orang yang tidurnya mengucap kalimat Allah. Masya Allah. Kita jadikan 24 jam itu bernilai ibadah. Nah, surat Al-Mulk ayat yang kedua ini menekankan lagi, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar beramal, tapi ayyukum ahsanu amala. Beramal, bekerja yang terbaik. Apa itu ayyukum ahsanu amala? Para ulama menjelaskan seperti disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad yang mengatakan bahwa ahsanu amala, amal yang baik adalah dua cirinya. Pertama, dilakukan dengan benar, ada contohnya, ada dalilnya, ada teladannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita melaksanakan sholat, ada bacaannya sudah ditentukan oleh Rasul, ada hadis-hadis sahih yang bisa kita hafalkan dalam bacaan sholat. Tapi kita sudah benar, tapi nggak ikhlas, nggak diterima juga karena riya misalnya. Kita sudah ikhlas semata-mata karena Allah, tapi yang kita kerjakan nggak ada contoh, nggak ada referensinya, kalau istilah orang kuliah, itu juga tidak diterima. Jadi ayyukum ahsanu amala adalah benar, ada contohnya, sunnahnya. Yang kedua, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, siapakah di antara kalian yang paling baik pemahamannya terhadap orang yang paling baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala punya 3 ciri. Yang pertama adalah orang yang baik pemahamannya terhadap agama Islam. Makanya orang iman itu harus selalu belajar tentang Islam. Bukan hanya orang awam, ustadz, kiai, semuanya terus belajar. Karena talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu agama itu dari ketika bayi lahir sampai di alam kubur. Selama masih hidup wajib belajar, taklim, kajian. Nah,
Hukumnya fardu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ini yang pertama. Jadi orang yang ayyukum ahsanu amala, yang amal terbaik adalah pemahamannya baik terhadap agama. Yang kedua, orang yang paling kuat menahan diri dari godaan maksiat dan kemungkaran. Karena setan menggoda dari mana saja, dengan harta, dengan tahta, kalau laki-laki dengan wanita, dengan kedudukan, semua digoda dengan berbagai arah. Tapi orang yang amalnya terbaik, dia mampu menghadapi godaan itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang bersegera melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'sari'u ila maghfir. Kalau mau bertobat, mau minta ampun, istighfar, harus segera, tidak bisa nanti-nanti. Saya nunggu ibadahnya kalau sudah tua, nggak bisa. Kalau sudah tua makin kurang, tenaga sudah kurang, penglihatan kurang, pendengaran udah nggak bisa. Ibadah itu selagi muda, selagi kuat, segera. Dohirianya semakin tua harus semakin baik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang semakin tambah umurnya, semakin tambah kebaikannya, makin tambah umurnya, tambah amal salehnya, tambah umurnya, tambah bacaan zikirnya, tambah umurnya, bacaannya, tambah sholawatnya, tambah banyak. Itu harusnya begitu. Kalau sebaliknya makin tua kok malah naudzubillah min dzalik, ya, makin kok malah tambah berbuat maksiat, tambah jauh dari Allah. Itulah syarrun nas, sejelek manusia. Allah menegaskan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 124, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang jauh dari ingat kepada Allah, jauh dari taat kepada Allah, menyelewengkan Allah, dia tidak mempedulikan aturan dari Allah, fa innalahu ma'isatan dongka. Baginya ma'isah yang sempit. Uangnya kelihatannya banyak tapi tidak berkah karena sempit. Sudah di dunianya sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena dalam keadaan buta akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah ayyukum ahsanu amala. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimana caranya agar kiat-kiatnya agar kita ibadahnya tetap terjaga, semakin hari semakin baik. Paling tidak ada 3. Banyak karena ini waktu yang terbatas. Yang pertama, senantiasa muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah amal dirimu sebelum dihitung oleh yang lain. Siapa? Sebelum dihitung nanti oleh Allah. Kita hitung, ya Allah, pagi ini sampai sekarang saya sudah beramal apa saja. Subuh saya di rumah meninggalkan terlambat apa berjamaah. Esok saya harus lebih baik lagi. Zikir saya sudah belum, istighfar saya. Padahal wal mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri orang beriman itu gemar beristighfar pada waktu sahur. Jam 3, jam 4 menjelang subuh dia astagfirullahaladzim. Walaupun hanya satu kata istighfar, kalau itu ikhlas, itu yang akan memasukkannya ke dalam surga. Kita evaluasi, itu yang pertama, muhasabah. Kemudian yang kedua, mujahadah, kesungguhan. Kata pepatah di pondok-pondok pesantren mengatakan manjadda wajada. You can if you think you can. Kamu bisa kalau berpikir bisa. Jadi ada kesungguhan. Aduh, bisa nggak ya saya besok berjamaah? Ya nggak bisa. Bismillah, ya Allah, tolonglah saya, besok saya akan mencoba sholat subuh berjamaah. Allah akan bimbing dia. Makanya ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa mendatangi masjid itu untuk sholat berjamaah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada di masjid. Isi rumah-rumah kita dengan para malaikat dengan cara apa? Ya terutama yang laki-laki, anak-anak juga yang laki-laki datang ke masjid, karena di masjid itulah tempat berkumpulnya malaikat. Begitu dia pulang, malaikatnya ikut mengiringi dia sampai ke dalam rumah. Assalamualaikum, masuk rumah, malaikatnya ikut memberkahi rumah. Bagaimana kalau sehari semalam nggak ada yang ke masjid? Ya ada malaikat yang datang ke rumah kita. Alhamdulillah tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang gemar beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Mohon ampun, kemudian selalu memperbaiki diri, menambah ilmu, itu bagian dari istighfar. Kalau di cerita-cerita dulu ini hanya kisah aja yang sebagai pembelajaran. Ketika ada seorang majikan menyuruh, zaman dulu menyuruh seorang tukang untuk nebang kayu dengan kapak. Ditebanglah sehari 10 pohon, terus menerus sepanjang hari.
Bulan kedua nggak mampu dalam sehari 10 pohon, hanya cuma 7. Lama-lama karena makin hari nggak diasah kan makin tumbul, udah nyerah dia. Lalu melapor kepada majikan, dan saya nggak sanggup lagi. Kenapa? Ini udah tumpul. Ditanya, kamu ngasah berapa kali dalam seminggu? Tidak pernah ngasah, saya fokus nebang aja. Itu letak kuncinya. Tidak akan sukses. Manusia kalau dipandang secara umum mau sukses di bidang apapun, di bidang pendidikan apalagi seorang guru, di perusahaan di bidang manajemen, termasuk dai, itu harus mengasah diri, asah kapaknya, asah ilmunya dengan apa? Terus belajar. Apalagi era sekarang, era berkemajuan teknologi, yang dulu ustadz aja tidak gagal teknologi, Instagram segala macam, itu zamannya harus belajar, kalau tidak tertinggal. Nah itulah diantara, tapi itu semua kan hanya sifatnya keilmuan. Yang jauh lebih hebat dari itu adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa ini bukan kurang orang pintar, bukan kurang hebat, bukan kurang orang yang berpengalaman, tapi kurang orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya itu saja. Karena itu insya Allah kalau hamba-hamba Allah, para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat semuanya gemar beristighfar, bertobat kepada Allah, kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan, insya Allah la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Dalam surat Al-A'raf akan turun keberkahan dari langit. Apa dari langit? Hujan, awan, semua mendatangkan kebaikan-kebaikan. Barokah dari bumi, hasil tambangnya, airnya, makhluk-makhluknya, semuanya bertambah keberkahan. Sebaliknya, kalau terjadi kekurangan, korup di mana-mana, terjadi kegersangan akidah, itu akibat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya, membimbing para pemimpin bangsa ini, membimbing orang-orang yang ada di Indonesia ini, khususnya orang-orang yang dekat, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muslim yang berprestasi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma anjil muslimin fi Filistin khassah wa buldanil mu'minina ammah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ini salah.